Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada dalam kesehatan. Kita masih di tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 PB 3 dan 4. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Kita akan belajar PPKN tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara di Indonesia. Lalu IPS-nya kita akan belajar mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Jadi PPKN dan IPS. Oke, kita mulai. PPKN tentang hak warga negara. Nah, apa itu warga negara? Anak-anak, selepas Indonesia merdeka, kita memiliki hak penuh untuk bisa melakukan pembangunan di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita mengadakan pembangunan, baik itu pembangunan secara fisik, juga pembangunan jiwa bangsa Indonesia, baik itu pendidikannya, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah wa syukurillah, kemerdekaan juga merupakan sesuatu yang perlu dan harus kita syukuri ya. Allah hidup di alam kemerdekaan, bebas dari penjajah, dan kita bisa menggunakan sumber daya alam sepenuhnya. Tapi anak-anak, perlu juga kita ketahui bahwasanya warga negara Indonesia itu, penduduk Indonesia semakin lama semakin banyak ya. Dari tahun ke tahun semakin banyak, semakin bertambah, dan bertambah, sehingga tidak terasa populasi kita ini sebanyak 268 juta jiwa ya. Ini kita termasuk dalam negara dengan populasi penduduk tertinggi di dunia, peringkat ketiga. Jadi populasi terbanyak itu Cina, kedua India, dan kita yang ketiga Indonesia. Banyak ya, 268.583.016 jiwa. Dan ini masih terus bertambah. Karena itu penduduk di Indonesia harus ada aturan-aturan mengenai hak dan kewajibannya. Apa itu warga negara? Nah, anak-anak, warga negara adalah setiap orang yang tinggal di sebuah negara dan memiliki hak dan kewajiban di negara tersebut. Nah, berarti karena kita tinggal di Indonesia, berarti kita termasuk warga negara Indonesia. Tidak cukup dari situ, kita juga mempunyai apa anak-anak? Mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban yang harus kita penuhi, terutama kewajiban yang harus kita lakukan dulu, dituntut dulu ya, baru menuntut hak. Jadi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hak dan hak dulu ya. Kita akan mempelajari dulu tentang hak. Apa saja hak kita sebagai warga negara di Indonesia? Apa saja? Nah, ini negara sudah mencantumkan hak-hak kita sebagai warga negara di Undang-Undang Dasar 1945, di UUD 45 ya. Nah, perlu kita ketahui juga. Nah, ini di pasal 28E ayat 1. Di pasal 28E ayat 1 ini, setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang diyakini. Nah, di sini hak pertama yang kita peroleh yaitu hak untuk memeluk agama apapun sesuai keinginan kita, dan kita pun bebas menjalankannya. Kita sebagai umat Islam boleh melaksanakan sholat ke masjid, boleh melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, dan puasa Ramadan, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, anak-anak, mungkin bagi kalian ini tidak sesuatu yang aneh ya, karena kita memang hidup di alam merdeka, dan setiap hari kita ke masjid, setiap hari kita sholat dan ngaji, tidak ada yang melarang. Tapi sebagai perbandingan anak-anak di negara lain,
Di negara lain ya, di beberapa negara ada masyarakat muslim yang dilarang untuk menjalankan ibadahnya ya. Jadi kayak ini muslim Uighur di Cina ya, ini termasuk muslim yang pemerintahnya tidak mengizinkan ya. Jadi kita di Indonesia ini perlu sangat untuk disyukuri. Kalau kita ke masjid bisa ke masjid ya, kita mau puasa boleh puasa, kita makan makanan halal banyak, mau ke masjid di mana-mana ada. Tapi kalau di negara lain ya, seperti teman Bapak ketika dia hidup di Jepang, mau Jumatan saja dia harus naik kereta dulu beberapa jam, naik kereta baru nyampe ke masjid. Dan memang cuma ada masjid itu di kota tersebut, itu cuma ada satu ya, seperti di Uighur ya, di Palestina, di Rohingya, mungkin kalian pernah dengar. Nah, itu negara-negara yang agak sulit untuk melaksanakan ibadah secara bebas. Itu hak pertama kita, yaitu bebas untuk memeluk dan menjalankan agama yang kita yakini. Yang kedua, hak kita tercantum pada pasal 28 ayat 3. Setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat. Jadi ini memang negara kita memberikan kebebasan untuk menyuarakan pendapat ya, baik itu media massa, media cetak ataupun di televisi ya. Kita boleh untuk menyuarakan pendapat kita, baik itu kebijakan pemerintah ataupun ya saudara-saudara kita, asalkan dengan etika yang baik. Kalau sekarang sudah ramainya di media sosial. Nah, selanjutnya apa hak kita yang ketiga? Nah, hak yang ketiga adalah tercantum pada pasal 31 ayat 1 dan 2. Ini yang kita hafalkan kemarin ya. Ayat satunya, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, sekali lagi mungkin bagi kalian ini hal yang biasa ya. Mungkin karena kita setiap hari bersekolah dan demikian adanya. Tapi perlu kita renungi juga bahwasanya di zaman dahulu sekolah itu hanya dapat dicicipi oleh kalangan ningrat saja. Dulunya kapan? Ketika zaman penjajahan. Ketika kondisi sulit, mau sekolah sulit, biayanya mahal karena sekolah yang milik Belanda, juga dicekam rasa takut. Ada orang-orang ningrat yang ningrat itu orang kaya ya, orang-orang kaya yang mereka itu mencicipi sekolah dan sampai lanjut ke luar negeri. Nah, seperti siapa ini? Bung Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau adalah seorang terpelajar di Indonesia, proklamator juga, sahabatnya Bung Karno yang studinya sampai ke Belanda. Nah, di Belanda itu dia belajar dan mengumpulkan saudara-saudaranya, teman-temannya untuk supaya Indonesia merdeka. Nah, ini foto Bung Hatta ketika kuliah di Belanda ya. Jadi hebat ya. Jadi jangan ditanya beliau bisa bahasa apa. Banyak ya. Bisa bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, dan bahasa-bahasa yang lain. Juga mungkin ada yang kenal ini, beliau siapa? Beliau adalah seorang dokter yang memikirkan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Dr. Sutomo. Beliau adalah orang yang mendirikan organisasi pertama di Indonesia. Pernah dengar Kebangkitan Nasional? Kebangkitan Nasional adalah awal dari kebangkitan Indonesia, ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Siapa beliau? Ketuanya siapa? Pendiri siapa? Nah, ini Pak Dokter. Seorang dokter yang pintar, jenius, dan dia bisa ilmu pengobatan, tapi dia juga memikirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi beda. Dan mungkin ada yang kenal ini, jangan sampai kalian tidak mengenal sosok beliau ini. Nah,
siapa ini? Beliau adalah pendiri sekolah pertama. Makanya beliau ini disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pernah dengar tanggal 2 Mei hari apa? Tanggal 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Nah, beliau adalah orang yang mendirikan sekolah pertama kali. Sekolah dengan nama Taman Siswa. Siapa beliau? Ki Hajar Dewantara. Beliau juga termasuk golongan ningrat, orang-orang kaya. Dan ini pun adalah seorang insinyur yang pandai berpidato dengan menggelorakan rakyat. Nah, pidatonya yang sangat membara, bisa menggelorakan jutaan rakyat di seluruh Nusantara. Beliau adalah Bung Karno. Jangan ditanya Bung Karno bisa bahasa apa saja, beliau banyak bahasanya ya. Bisa Indonesia, Inggris, Indonesia sudah tentu Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis dan Jepang sedikit beliau bisa. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang terpelajar, orang-orang kaya, terpelajar, memikirkan bahasa Indonesia, dan dalam kondisi terjajah mereka masih bisa menguasai berbagai macam bahasa. Dan yang paling luar biasa bagi Bapak, beliau, ada yang kenal beliau? Beliau adalah seorang poligot. Poligot itu orang yang mempunyai kemampuan berbicara berbagai macam bahasa. Beliau menurut catatan sejarah bisa menguasai 9 bahasa. 9 bahasa anak-anak. Wow, itu banyak banget ya. Jadi mulai dari bahasa Inggris sampai ke Perancis, bahasa Jerman, Mandarin, dan banyak ya, pokoknya 9 bahasa. Makanya beliau sering diutus sebagai seorang diplomat dalam hal perundingan utusan negara ke negara lain. Jadi di zaman itu ya, Pak Ustadz, Pak Kiai yang jenius. Nah ini, jadi dulu sekolah hanya dapat dicicipi oleh kalangan ningrat. Jadi kemerdekaan Indonesia sekarang ini tidak lepas dari buah pikir dari orang-orang terpelajar tempo dulu. Nah, harus kita catat adalah sekolah adalah jalan untuk menggapai cita-cita. Pepatah Arab mengatakan al ilmu nurun, al jahlu kegelapan. Ilmu adalah cahaya, kebodohan adalah kegelapan. Jadi dengan ilmu semuanya bisa kita lakukan. Maju mundurnya suatu bangsa dapat dilihat dari pendidikan. Jadi kalau bangsanya terjajah itu tidak bisa melaksanakan pendidikan. Jadi ketika kita sudah merdeka seperti ini, jangan sampai sia-siakan sekolah. Nah, pernah ada yang tahu gambar apa ini? Bagi yang suka baca pasti tahu ini tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, anak-anak, ada yang menarik dari peristiwa bom atom ini. Ketika jumlah korban jutaan jiwa, belum lagi dihitung dengan orang-orang yang terkena efek radiasi. Radiasi itu masih selamat ya, tapi terkena cacat. Jadi radiasi dari bom itu luar biasa. Ada yang cacat kulit ya, ada yang rambutnya rontok, ada yang efek kanker dan seterusnya. Jadi efek dari bom atom Hiroshima ini luar biasa. Kaisar Jepang saat itu mengumpulkan semua jenderal yang masih hidup, yang tersisa, dan menanyakan kepada mereka. Nah, kira-kira apa yang ditanyakan? Ketika Jepang luluh lantak, lumpuh total, dan menyerah pada sekutu, jadi kalau gampangnya ya miskin total lah ya. Tadinya dia sedang berkuasa, sekarang jatuh terpuruk, rakyatnya musnah semuanya. Bukan musnah semuanya ya, tapi ya jutaan jiwa melayang. Kaisar Hirohito bertanya apa kira-kira anak-anak? Apakah bertanya keadaan negara? Apakah bertanya berapa uang yang tersisa? Berapa pasukan yang masih ada? Berapa tank tempur yang masih ada? Ternyata Kaisar Hirohito bertanya ini, berapa jumlah guru yang tersisa? Wahai para jenderal, kumpul sini. Baik Paduka, ada apa? Baik Paduka Kaisar.
Saya mau bertanya, silakan bertanya. Tanya apa Pak Kaisar? Berapa jumlah guru yang tersisa? Loh, para jenderal pun bingung mendengar pertanyaan Kaisar dan menegaskan kepada Kaisar bahwa Paduka yang mulia, kami masih bisa menyelamatkan dan melindungi Kaisar walau tanpa guru. Ini kami ini para jenderal, para pasukan masih bisa menyelamatkan Kaisar tanpa guru. Kenapa yang ditanya guru? Kenapa yang ditanya guru? Kenapa yang ditanya nggak ditanya kami ini? Kok ditanya guru? Namun Kaisar Hirohito kembali berkata, kita telah jatuh karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang, tapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom yang sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak bisa belajar, bagaimana kita akan mengejar mereka? Maka kumpulkan sejumlah guru yang masih hidup, yang masih tersisa, yang dimanapun di pelosok negeri, kumpulkan. Karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan. Nah, hasil anak-anak kita bisa lihat Jepang dalam kurun waktu beberapa tahun saja, beberapa puluh tahun, Jepang sudah bangkit dari keterpurukan ya. Jepang luluh lantak dan mulai bangkit bulan Agustus 1945. Indonesia pun sama, bulan Agustus 1945. Tapi Jepang dalam kondisi begitu sudah menciptakan hal-hal yang lain. Ya contohnya apa ya? Doraemon yang kalian tonton itu produk tahun 75. Sekarang masih ditonton ya. Nah sekarang anak-anak, begitulah pentingnya guru ya. Begitulah pentingnya guru dan sekolah. Lalu bagaimana mereka yang tidak sekolah? Bagaimana masa depannya anak-anak? Lihat, lebih dari 5 juta anak di Indonesia tidak sekolah. Mereka memilih ngamen, memilih jualan, dan terjerumus pada kenakalan remaja yang lain. 5 juta di Indonesia, dan di negara lain di dunia ada 60 juta anak tidak sekolah. Kok bisa? Ya banyak alasannya. Selain kemiskinan, juga banyak juga yang terjebak peperangan. Di Indonesia orang yang tidak bisa sekolah seperti ini, memilih sepatu dan melakukan kegiatan-kegiatan lain, terkadang mereka pun juga lebih menyukai mencari uang daripada sekolah. Padahal sekolah untuk masa depan mereka. Dan kita pun ketika sudah sekolah, sudah mendapatkan nikmat sekolah, terus malah bermain game, menghabiskan kuota dan seterusnya. Apa bedanya dengan mereka? Ya kan? Ketika kita mendapatkan kemudahan untuk sekolah, mendapatkan kemudahan untuk bisa mengikuti kursus. Bu, saya ingin ikuti kursus bahasa Inggris. Oh ya udah boleh. Bu, saya ingin bimbel. Bu, saya ingin ikut kursus matematika dan seterusnya. Ketika gampang itu minta pada orang tua, tapi kitanya malah menghabiskan waktu dengan game. Nah, apa bedanya dengan kita tidak sekolah? Lihat, kita harus bisa mensyukuri sahabat-sahabat kita. Lihat apa kabar sahabat kita di Palestina dan negeri terjajah lainnya. Anak-anak mereka tidak bisa sekolah, mereka tercekam dalam rasa takut. Saudara kita di Palestina tercekam dalam rasa takut, orang tua mereka meninggal, saudara mereka dibunuh, dan seterusnya. Setiap saat mereka harus berpaku, mereka harus berseteru dengan para penjajah Israel laknatullah. Kehilangan tempat tinggal, kehilangan saudara, mereka dicekam rasa takut, kehilangan adik, dan kelaparan yang mencekik. Ya, mungkin juga ada yang tertawan dan ditodong senjata. Jadi apa kabar sahabat kita di Palestina dan negeri terjajah lain yang tidak bisa sekolah?
Oleh karena itu, syukuri kita masih bisa sekolah, walaupun masih dalam kondisi daring, tetap ikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Oke, kita lanjutkan ke pasal selanjutnya. Pasal 28D ayat 1, setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi yang kaya, yang miskin, tukang beca ataupun jenderal, tukang cikur atau tukang cukur, semuanya di mata hukum mendapat hak yang sama. Jadi kalau mencuri ya kena hukuman, orang kaya mencuri harusnya kena hukuman. Para pejabat juga kalau melakukan salah harusnya kena hukuman, termasuk para koruptor. Dan pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak, termasuk orang-orang fakir miskin itu tanggung jawab negara. Orang-orang nganggur, orang-orang yang nganggur tidak punya pekerjaan itu punya hak kepada negara untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, begitulah 5 pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Oke, bisa dipahami ya. Pasal 31, pasal 28D, pasal 27, lalu pasal yang tadi pasal 28E dan 28 ayat 3. Lanjut. Kita lanjut ke IPS, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak, perjuangan kemerdekaan diraih dengan harta dan jiwa, penuh dengan tetes keringat dan air mata. Perjuangan dengan bambu runcing dan senjata seadanya telah dilakukan oleh leluhur kita para pahlawan, baik dalam kondisi sehat ataupun sakit. Mereka terus berjuang merdeka atau mati. Selanjutnya tugas kita lah untuk meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan. Lalu bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu? Nah, diantaranya perilaku mempertahankan kemerdekaan, yaitu yang pertama kita jaga persatuan, kita cintai tanah air dan rela berkorban bagi bangsa. Menjaga persatuan yaitu mengembangkan toleransi dengan teman walaupun berbeda agama. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai, dan hindari tidak saling mengejek ya, dan tidak saling mengejek ya, dihindari hal tersebut. Lalu cinta tanah air, contohnya kita menggunakan produk dalam negeri ya, membayar pajak, menjaga kebersihan. Jadi banjir, longsor yang sekarang terjadi itu diantaranya karena sampah yang sering kita buang sembarangan. Sampah yang sudah kita buang sembarangan itu, terutama sampah plastik, tidak akan hilang sampai 300 tahun. Jadi sampah plastik itu sulit terurai. Bahkan sampah masker yang kita buang sembarangan atau bahkan di lautan itu sering disangka makanan oleh hewan-hewan laut seperti penyu, ikan-ikan. Mereka akan menyangka itu makanan. Kayak ikan-ikan apa yang sering makan ubur-ubur, disangkanya itu ubur-ubur, padahal itu sarung tangan bekas tenaga kesehatan. Masker disangkanya apa, dimakan. Itu jadi ikan-ikan laut itu banyak yang mati gara-gara sampah dari manusia. Menggunakan produk dalam negeri, nah biasakan kita cintai produk dalam negeri, lihat buatan siapa produk tersebut. Rela berkorban, kita bantu fakir miskin, anak yatim, dan korban bencana alam. Kita tahu Indonesia sedang dilanda musibah demi musibah di awal tahun 2021 ini ya. Kayak apa saja? Gunung Semeru, banjir di Kalimantan, dan bencana-bencana lain. Itu menjadi PR buat kita semua. Semoga negeri ini bisa aman, damai, sentosa seperti dahulu kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.